Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Ketemu lagi kita di bab 9 mata kuliah metode riset dengan topik hari ini metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi. Ya, nah kita mulai. Di sini tujuan CPMK kita, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, Bapak Ibu dapat menjelaskan definisi observasi dan karakteristik umum terkait observasi. Yang kedua, menjelaskan pendekatan dalam observasi. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat dan kekurangan dari metode observasi. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, definisi dan karakteristik. Nah, kita lihat di sini menurut Schindler, ya, pengumpulan data melalui observasi merupakan metode pengumpulan data di mana kita menggunakan indera utama untuk mendengarkan, membaca, mencium, menyicipi, dan menyentuh terhadap sesuatu objek. Sementara Zygmunt mendefinisikan observasi adalah proses sistematis untuk mencatat pola perilaku orang, objek, dan kejadian saat terjadi. Nah, di sini kalau yang namanya observasi kita cuma mengamati, tidak perlu ada pertanyaan atau komunikasi dengan orang lain. Nah, pengamatan atau observasi menjadi alat untuk penyelidikan ilmiah ketika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, pengamatan memilih tujuan penelitian yang terformulasi dengan baik, ada tujuannya tentu. Yang kedua, pengamatan direncanakan secara sistematis. Yang ketiga, pengamatan dicatat secara sistematis. Yang keempat, pengamatan dilakukan kontrol terhadap validitas dan reliabilitasnya. Nah, Werner dan Scovel, ini bukan Wernernya, bukan saya ya, tapi penulis buku, mengidentifikasi 3 tahapan terkait dengan observasi, ya. Yang pertama, pengamatan deskriptif, di mana peneliti memperhatikan segala hal yang terjadi dan mencatatnya, ya. Yang kedua, pengamatan terfokus. Nah, di sini peneliti menekankan pengamatan beberapa hal mungkin didukung dengan wawancara di mana si peneliti berfokus pada suatu perasaan, emosi, tindakan, aktivitas atau peristiwa tertentu. Sementara pengamatan selektif di sini peneliti mengarahkan perhatian pada berbagai tindakan, aktivitas atau peristiwa dalam upaya menemukan pola yang konsisten. Nah, di sini dia memilih-milih dan cari yang konsisten. Nah, objek yang dapat diobservasi dapat saudara baca di tabel 91, tindakan fisik, perilaku verbal, perilaku ekspresi, dan sebagainya, ya. Ada 4 aspek utama yang menggambarkan bagaimana pengamatan itu dilakukan. Pertama, kontrol. Apakah pengamatan berlangsung di lingkungan yang alamiah atau kita kontrol atau dibuat? Yang kedua, apakah pengamat termasuk dalam kelompok yang sedang diamati atau tidak? Ini yang kita sebut pengamatan partisipatif ataukah pengamatan non-partisipatif. Yang ketiga, terstruktur. Apakah pengamatan ini sudah disiapkan atau memang pengamatan itu mengalir? Yang keempat, kerahasiaan pengamatan. Apakah individu yang diteliti itu diberitahu bahwa mereka sedang diamati dan diobservasi atau tidak? Nah, ini nanti akan kita bahas satu per satu. Nah, kita mulai dari observasi yang terkontrol, control observation. Nah, pengamatan terobservasi ini terjadi saat penelitian yang bersifat observasi dilaksanakan dalam situasi yang telah diatur oleh si peneliti. Nah, pengamatan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan frekuensi terjadinya pola perilaku tertentu. Misalnya apa? Seorang peneliti ingin mengamati kemungkinan penumpang komplain tentang makanan atau layanan dari pramugari. Kalau kita sampai menunggu sampai situasi tersebut, maka tentu kita butuh waktu yang banyak. Jangan-jangan dalam 1 kali penerbangan nggak ada yang komplain kan seperti itu. Maka dalam kasus tersebut dilakukan treatment agar memungkinkan terjadinya komplain dari penumpang tersebut. Nah, biasanya ini dipakai oleh teman-teman marketing yang kita sebut sebagai mystery shopper.
Jadi pembeli misterius yang kemudian nanti suatu saat dia komplain dan macam-macam ya. Nah, dari sini kita akan dapat mengamati secara efektif bagaimana situasi seperti tadi keluhan pelanggan terhadap pramugari. Nah, mungkin ini bagaimana pramugari tersebut mengontrol komplain tersebut. Nah, tentu tujuannya kalau kita menunggu peristiwa alami terjadi tentu agak lama ya. Yang kedua, pengamatan tidak terkontrol atau uncontrolled observation atau disebut juga direct observation, di mana ini kita mengamati dengan tidak mengatur, memanipulasi atau mempengaruhi keadaan. Jadi kita hanya mengamati saja tanpa mengganggu kondisi real keadaan yang terjadi di suatu lokasi tersebut ya. Terus peneliti dapat mengambil salah satu dari dua posisi saat melakukan observasi, yaitu pengamatan partisipan atau non-partisipan. Non-partisipatif itu peneliti tidak terlibat, dia hanya mengamati misalnya di dalam cermin yang satu arah atau menggunakan kamera. Dia tidak ngomong, tidak apa, cuma mengamati. Sementara observasi partisipatif di sini biasanya dipakai dalam studi kasus etnografi dan grounded theory, di mana peneliti mengumpulkan informasi dengan terlibat dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang sedang diteliti itu. Nah, Spradley tahun 1980 ini menggambarkan beberapa tingkat keterlibatan peneliti dalam melakukan observasi. Yang pertama partisipasi pasif, di mana di sini peneliti hanya duduk dan mengamati serta mencatat saja. Yang kedua partisipasi moderat. Nah, di sini sesekali peneliti bisa berinteraksi ya, di mana mungkin pada tahap awal dia mencari tahu, kemudian beberapa kali bertanya. Nah, itu partisipatif moderat. Kalau partisipatif aktif, ini peneliti terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas dari objek yang kita kontrol, objek yang kita amati tersebut, ya. Nah, kemudian studi observasi juga dapat dikategorikan sebagai pengamatan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat atau oleh yang terlibat secara langsung, baik secara terencana ataupun tanpa rencana. Maksudnya observasi yang terencana itu apa? Observasi yang terencana atau observasi terstruktur itu dilakukan ketika pengamat sudah mempunyai daftar kegiatan fenomena yang akan diamati. Sementara observasi yang tidak terencana atau tidak terstruktur, ini pengamat mencatat hampir semua hal yang terlihat. Jadi, pendekatan observasi yang tidak terencana sering dianggap sebagai ciri khas dari penelitian kualitatif, ya. Nah, kemudian ada juga pengamatan tersembunyi dan pengamatan yang tidak tersembunyi. Kalau pengamatan tersembunyi, individu komunitas sosial yang sedang diteliti tidak tahu bahwa mereka sedang kita amati. Ya, itu pengamatan tersembunyi. Sementara pengamatan tidak tersembunyi, subjeknya tahu bahwa mereka sedang diamati oleh kita sebagai peneliti. Nah, namun hati-hati, pengamatan yang dilakukan secara tersembunyi memiliki beberapa isu etika yang cukup serius. Bila mana hal ini melanggar prinsip persetujuan yang diberikan ya. Jadi ketika kita meneliti kan kita seharusnya menandatangani persetujuan bahwa mereka sedang dilakukan penelitian. Nah, kemudian penting untuk dicatat tidak ada pedoman ketat dalam mengevaluasi etika dari penelitian observasi yang dilakukan secara diam-diam. Namun nanti bisa jadi mereka keberatan, Bapak Ibu harus siap menerima konsekuensinya bila melakukan pengamatan tersembunyi. Nah, biasanya kita melakukan modifikasi dengan pendekatan partial concealment, penyembunyian sebagian. Artinya apa? Jadi mereka tahu bahwa saya sedang melakukan penelitian, tapi mereka tidak dijelaskan apa yang saya teliti supaya mereka bisa mengalir. Mereka cuma tahu bahwa saya meneliti, tapi tidak tahu apa yang mau diteliti. Ya itu yang disebut partial concealment. Ya. Nah kemudian kita masuk pada pendekatan observasi. Yang mungkin ada adalah pengamatan partisipatif dan pengamatan terstruktur. Nah, salah satu ciri utama dari observasi partisipatif adalah
Peneliti mengumpulkan informasi dengan ikut serta dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok yang kita amati. Nah, tentu hal ini memberikan peneliti kesempatan untuk mempelajari aktivitas serta memahami dengan kacamata dari para pelaku ya, dari para objek yang diteliti. Jadi karena kita ikut terlibat ya. Nah, Malinowski memperkenalkan pendekatan partisipatif ini dalam karyanya Argonauts of the Western Pacific. Ia berargumen bahwa dengan metode pengamatan partisipatif menempatkan peneliti dalam posisi untuk memahami sudut pandang penduduk setempat, hubungannya dengan kehidupan untuk menyadari visinya tentang duniawi. Dunianya ya, dunia apa yang terjadi di dalam dunia nyatanya itu. Itu menurut Malinowski tahun 1992. Nah, saat ini pengamatan yang melibatkan partisipasi ini masih diakui sebagai salah satu kekuatan utama dari observasi partisipatif. Nah, namun ada masalah utama dari pengamatan partisipatif ini. Pertama, peran pengamat dapat mempengaruhi cara orang lain bertindak. Ketika mereka tahu ada peneliti yang sedang mengamati mereka, mungkin mereka berperilaku menjadi berubah dari kebiasaan sehari-hari. Nah, pengamatan ini menempatkan peran ganda pengamat, yaitu pencatatan dapat mengganggu partisipasi dan partisipasi dapat mengganggu pengamatan serta pencatatan. Nah, ini yang mesti diperhatikan ketika kita melakukan pengamatan partisipatif. Nah, kemudian pengamatan partisipatif menggabungkan cara berpartisipasi dan mengamati. Nah, biasanya pengamatan ini berbeda dengan observasi yang sepenuhnya murni dan partisipasi yang sepenuhnya murni. Beda ya antara observasi sepenuhnya murni dan partisipasi yang sepenuhnya murni. Kalau observasi murni berusaha memisahkan peneliti dari tindakan dan perilaku yang diawasi. Jadi peneliti tidak terlibat langsung. Sementara partisipasi murni dijelaskan peneliti menjadi anggota dalam tanda petik menjadi anggota kelompok ya. Nah, sehingga dia sangat terlibat dengan kelompok yang sedang diinvestigasi sehingga menghilangkan semua unsur objektivitas dan minat akademis. Nah, di antara observasi murni dan partisipasi murni terdapat observasi partisipasif ya. Jadi di tengah-tengahnya. Nah, salah satu ciri khas dari observasi partisipatif ini adalah peneliti secara aktif terlibat dalam kelompok sosial yang sedang dianalisis dengan keterlibatan yang bervariasi. Ada keterlibatan yang sangat mendalam, ada partisipasi yang moderat, ada partisipasi yang mungkin tidak terlalu partisipasi pasif ya. Nah, kita lihat kalau partisipasi lengkap, dalam keadaan ini peneliti tinggal atau bekerja sama bersama subjek yang diteliti. Sehingga dia berperan, mengambil peran dalam kehidupan objek yang diteliti. Nah, dalam situasi partisipasi penuh, peneliti mungkin menyembunyikan identitasnya sebagai pengamat dan berusaha bersikap sealamiah mungkin dan berharap untuk diterima sebagai bagian dari kelompok sosial, ya. Ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar dulu ada Jakarta Undercover. Bagaimana peneliti sosial tersebut meneliti tentang kehidupan malam di Jakarta. Ya dia dia menyembunyikan identitasnya, kemudian berperilaku sealamiah mungkin untuk menghadapi kehidupan malam di Jakarta. Kemudian partisipasi berikutnya partisipasi moderat, di mana kalau partisipasi moderat ini peneliti berada pada posisi menengah antara terlibat sepenuhnya dan berada di luar sepenuhnya. Jadi dia separuh-separuh. Kemudian berikutnya dalam peneliti partisipasi moderat, peneliti mengamati situasi yang sedang diteliti dengan menjaga jarak tertentu dan tidak pernah berbuat campur ya, ikut campur ya. Nah, seringkali peneliti memainkan peran sebagai saksi pasif atau pengamat saja. Teknik lain yang terkadang diterapkan adalah shadowing. Nah, shadowing ini apa? Peneliti mengikuti dengan teliti seorang subjek saat mereka menjalani rutinitas harian mereka. Nah, berikutnya adalah pengamatan terstruktur. Nah, terjadi ketika pengamat mempunyai seperangkat kategori yang telah ditetapkan sebelumnya untuk diteliti.
Ada beberapa macam tingkat struktur dalam pengamatan terstruktur, ada pengamatan yang sangat terstruktur dan pengamatan semi terstruktur, ya. Kalau pengamatan yang sangat terstruktur, peneliti bisa memilih kategori pengamatan dengan cukup jelas dan saling memisahkan, ya. Sementara kalau pengamatan semi terstruktur di sini rencana lebih terperinci tentang aspek yang akan diamati dan cara melakukannya, tetapi mengumpulkan data dengan cara yang kurang teratur, ya. Jadi kita tidak langsung mengamati struktur-struktur seperti yang ada di pedoman observasi kita, protokol observasi kita. Nah, pembuatan skema pengkodean atau coding yang merupakan bagian penting dalam penelitian kuantitatif merupakan elemen penting dalam pengamatan terstruktur. Jadi dalam pengamatan terstruktur kode-kode itu sudah disiapkan lebih dulu. Nah, skema pengkodean ini berisi kategori yang telah ditentukan untuk mencatat apa yang akan kita amati. Nah, terus apa manfaat dan kelemahan dari observasi? Beberapa kelemahan, manfaat agak banyak tadi kita sudah jelaskan. Namun kelemahannya apa yang perlu dicatat? Reaktivitas. Ya, jadi ketika orang tahu kita diamati, kita sedang diamati, kita bisa saja berperilaku tidak sebenarnya, ya. Kemudian berikutnya adalah tantangan praktis terkait butuh waktu untuk proses observasi, terutama observasi yang tadi yang kita full observasi, ya. Pengamatan yang dapat dipercaya terbatas pada informasi yang bisa dipahami melalui tindakan yang tampak atau petunjuk yang jelas. Jadi untuk meneliti lebih dalam, pengamat perlu menarik kesimpulan. Dua pengamat mungkin sepakat mengenai karakter berbagai kejadian, tetapi hasil yang mereka ambil dari data tersebut bisa saja berbeda. Ya, ini kelemahan dari observasi. Manfaatnya tentu sudah banyak yang tentu kita bisa melihat kejadian tersebut, apakah nanti kita pengamatannya partisipatif atau kita pengamatan full observasi, ya. Oke, berakhirlah pertemuan kita terkait pengumpulan data dengan metode pengamatan. Sampai ketemu di lain kesempatan.